Dedi Berarti sekarang sampai jam 11 harus on time. Karena kalau ibu-ibu kalau on time aku saya protes. Lebih galak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Betul kan Bu ya? Betul. Pak Kades galak mungkin ke anggota tapi bisa ngomong Kades pasti. Banyak suaminya kolonel istrinya dicek. Segala-galanya suami kadang-kadang istri mah padahal malu lah itu sampai punya nggak laku saya atas tapi bu istri cuma menghargai saling menghargai itu sih tidak boleh takut istri mah bukan boleh takut kayak masak orang itu jadi ini nama kita mah harus saling menghargai. Pak Andi aja bukan takut sama istrinya cuma menghargai aja tapi kebanyakan kadang-kadang bapak-bapak kawan bu ibu-ibu saya yakin dan percaya Pak Kades kalau ibu Kades kalau banyaklah ya suaminya Brigjen istrinya Majen. Baik Bu itu pada naon ini Bu? Pelatihan. Sosialisasi tos siap? Nah itu juga sarapan tadi. Oh atas? Oh ayo kan yang snack? Dituang gitu. Dengan ditata. Upami makanan nama di meja dia itu mah makanan kue dulu cuma mari masuk kotak dibuang gitu sambil ini sana aja kau hasil siap Bu? Siap. Oke Bu tadi terkait dengan orang BPBD orang BPBD mah identik dengan bencana artinya wajahnya wajah bencana dulu mah digantung Bu dulu keren mas saya Bu karena berhubung kelamaan di BPD untuk 2 tahun 9 bulan jadi bisa juga udah agak mulai benih kan di foto saya khawatir kalau mantul itu dia gitu Bu kasih punya kan tadi waktu di foto kan mantul tak aku mantul gitu mudah-mudahan kita ya punya sekarang dulu tinggal lihatnya serap aduh serap gitu Silamen. Iya punya. Tahan nggak apa-apa karena orang kan tidak mesti keluar boleh tahan juga semakin tahan semakin banyak menggunakan. Baik ya, dan dengan bencana apa sih yang tidak pernah bencana Ibu? Terang dengan bencana adalah suatu rangkaian peristiwa atau peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan akibat dari faktor alam dan sosial sehingga merugikan harta benda jiwa dan psikologis itulah dari arti daripada bencana. Intinya itu daripada berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bencana sudah banyak nih intinya yang mengganggu penghidupan akibat faktor alam dan sosial daripada banyak ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang ini rakyat banyak intinya bencana itu yang mengganggu kehidupan. Apa sih kehidupan? Kehidupan menyangkut dengan jiwa. Contohnya kejadian bencana di Cibedak longsor ada mengganggu kehidupannya. Ada 10 orang yang meninggal, 8 ditentukan 2 yang ditentukan. Contohnya kehidupan. Penghidupannya apa? Mata pencariannya. Contohnya yang tanya bertani karena tanya longsor dia tidak bisa bertani untuk penghidupannya. Kejadian di Cianjur yang tanya bisa jualan di pinggir jalan. Ada tempat sebenarnya terbiasa jualan hanya penghidupannya terganggu. Jadi intinya kalau yang mengganggu penghidupan itulah bencana. Bencana yang ketiga ibu tersebutnya rasa kaminya. Bencana yang ketiga bencana alam dan sosial. Bencana alam apa aja? Longsor, banjir. Tepuk tangan hidupnya. Yang kerasa tangan dulu lah. Biar kita semakin bening. Jadi bencana alam kalau jangan gempa bumi, longsor, banjir. anak ayat di
Bandung Barat naon ibu? Gunung Balat. Tsunami Bintan. Tsunami. Nah, teu aya tsunami ibu di Bandung Barat. Tak aya laut tapi jauh. Wah, biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Sina. Kelas ada bencana alam. Iya. Covid itu yang bawah. Nah, Iya. terus bencana sosial. Kemarin namanya demo. Iya. Upah ibu babal sarang itu Bencana bencana rumah tangga. Bencana kasus. Ya, benar di Guaman. Semakin baik semakin cinta. Itu kan ya? Iya. Upah mitos bagai sok-sok saudi kades. Rukun sono. Jadi upami ibu ribut, saya sebut ribut. Bal kacangkep harus bencana sosial. Jadi bencana kilo, bencana alam dan sosial. Sebenarnya punya kalau masalah teori mah bisa dicari mangkel. Ini materi biasa nanti di kopikan. Tapi yang terpenting nanti ibu-ibu harus paham kalau terjadi bencana. Biasanya ibu-ibu itu lebih teliti, lebih terapi daripada bapak-bapak. Saya harapkan kalau teori bisa dicari di Google, bisa dicari minta file ke Pak, tapi yang terpenting ibu harus tahu harus berbuat apa dan gimana kalau terjadi bencana. Minimal kalau bencana tahu panik, itu jadi pas oleh manusia biasa. Jangankan ibu, Pak Andi yang ini sudah luas. Pak Andi, kau punya luas. Pak Andi itu dulu gagah, dulu mah. Nah kalau kami bibir rusak bagian sekarang. Rambutnya udah beli, erosi. Kurang ada mitigasi, rambutnya udah habis. Jadi bencana itu yang mengganggu kehidupan dan penghidupan, akibat dari faktor alam dan sosial. Bencana yang ini ibu, bencana alam dan sosial. Lalu ibu papa ibu sering masuk bencana Sosial. Tapi insya Allah saya yakin percaya ini mah ayah pasti balaga. Bu, caranya apa yang dipasuk? Itu. Masing-masing. Nah, dari kita kuat. Percaya luar biasa. Pak Andi udah dipasuk apa benar? Saya menamakan undang-undang nomor 24 tahun 2007 mitigasi. Jadi Pak Andi mengimplementasikan undang-undang nomor 24 tahun 2007 ada mitigasi. Kenapa ada karena potensi ancaman mungkin jadi ada mitigasi gitu lah. Daripada ingin bencana ada mitigasi sudah harusnya dipasang Bang Andi. Kalau ibu bencananya paling kebanyakan di Pasuruan. Oke lanjut. Di dalam penjelasan bencana ada 3 fase ibu, di antara pra bencana. Di saat ayah bencana, di saat belum terjadi bencana itu di pra bencana. Ini termasuk kegiatan di pra bencana. Ini sudah sangat luar biasa di Yopot bekerjasama dengan Pak Kades mengadakan kegiatan ini. Tidak semua orang peduli kalau di pra bencana ini. Ini sangat luar biasa. Wujud perhatian Yopot kepada warga di desa Kertajaya. Kita aja akan mengadakan sosialisasi kadang-kadang kurang respon kalau di pra bencana. Kalau di pra bencana kadang-kadang kurang respon. Lah dari di mana kayak bencana dulunya banyak. Ini di desa ini mengadakan sosialisasi apalagi ke ibu-ibu. Kadang-kadang nanti ada keluarganya tangguh bencana gitu. Karena ada keluarga bencana, ada desa tangguh bencana, ada kecamatan tangguh bencana. Desa tangguh bencana kalau dalam 2 tahun tidak tangguh. Ini harapan ke ibu-ibu itu harus tangguh tangguh bencana. Yang upami suaminya HP di pasir harus tangguh, harus siap menerima. Ya punya? Ya. Ya. Nah kemarin sampai setengah 11 kalau
Saya atau ayat kelasan ibu habis. Nah, Ayat cara ibu terus atau data hadir. Ubah betul data hadir pas saya. Ibu tuh jawab. kesina. Amplop itu sih. Ya amplop di meja masih kayak ibu amplop lah. Ayah. Berarti luar biasa nih. Sebenarnya harus disiapkan. Data hadir harus habis. Iya. Ya, kalau data hadir minimal. Ada suatu harapan. Nanti lampu pada syarat itu pas sebenarnya mah kalau masyarakat yang bagaimana lampu-lampu yang lain riuh kok. Banyak air yang mendidih sebenarnya. Kalau kebanyakan ada yang belum dipainkan, kenapa banyak yang lain dulu? Betul, pintar ibu. Jadi air yang tidur itu air menguap, pintar sama ibu saya bu. Wah, tebetang buangan. Jadi pintar ibu. Kalau air yang tidur airnya menguap, air mendidih masih menguap. Betul. Tapi insya Allah di dekat ada air mendidihnya. Saya. Kenapa tidak mendidih airnya? Karena sudah udah benar saya senang lah itu. Wah, jadi walaupun cuma nanti sampai setengah 12 nanti ada value-nya. Daripada sampai 7 malam itu kegiatan kayak dia percuma gue ya. Minimal wih kabungnya ada di sana itu. Pertama tentang serang nama Dedi terang arti bencana. Bencana yang tilu sana. Selalu Jadi yang paling utama itu nanti yang sudah oke. Iya, tadi neraskan. Mudah-mudahan. Nah, tadi kan ada 3 ya. Dalam penyelam menurut ada 3 fase. Pertama di prabencana. Terus yang kedua di saat bencana, saat tanggap darurat. Kalau di saat tanggap darurat itu kadang-kadang lebih banyak yang perhatian. Contohnya kejadian di Cemenda banyak yang mengirim logistik contohnya dari dunia usaha banyak yang kirim relawan hadir. Ada juga mungkin yang cuma datang sebagai wisata bencana ya cuma dipoto doang. Ayah buktinya waktu kejadian di Sari Bukti kebakaran banyak ada cuma di selfie doang. Ini jelas itu kesel gitu kan. Sehingga dari TNI Polri dan sampai liar uang kurang Indonesia. Yang jelas ada kebakaran Indonesia di Indonesia. Sehingga di pasar saat tanggap darurat di saat terjadi bencana itu banyak yang tertarik. Minimal dipotong gelap. Bukan senang itu. Yang punya kurang Indonesia mah ke ibadah kuburan dipotong gelap. Betul kan punya? Soalnya kalau karena saya masih dia. Dan saya foto orang Indonesia itu terkenal di Arab itu di Mekah itu orang Indonesia itu pertama banyak selfie-nya, banyak fotonya. Yang kedua shopping Dan banyak ibadah. Ininya donasinya. Jadi orang Indonesia itu memang terkenal sekali. Pertama sering dipoto, kedua dermawan. Supir-supir orang sana kan kebanyakan dari arah Bandung Barat, dari Cilili, Sinapura, banyak itu banyak. Kalau orang itu banyak dermawan yang ngasih daripada orang-orang bule sauna. Jadi orang Indonesia itu karena bencana kayaknya dipotong lah. Lah sebenarnya, lah kebanyakan itu sok di. Tadi malam kejadian di Cisarua ada. Oh iya. Kan saya tadi sampai ngambil di sana di sana. Ayo oke coba dong dilaporkan di IG live-nya. Bla itu kan, aduh. Itulah, itu kan tadi malam. Kita aja lagi pusing, lagi menangani yang formal, wah aduh.
itu banyak loh. Nah aja lain. Ini loh data-data korban nasional kan semakin ramai. Bikin wah pada yang bertanya heboh dan gitu. Lebih heboh bertanya daripada kejadiannya gitu. Tapi alhamdulillah bisa teratasi lagi. Nah nanti sampai sekarang nih pasca bencana bisa pemulihan. Jadi ada tahap pemulihan itu. Contohnya sekarang contohnya yang di Cibenaya sekarang yang untuk pemulihan relokasi sampai sekarang belum terrealisasi. Kenapa? Kita mau relokasi tidak serta-merta harus memindahkan masyarakat. Kita meyakini memastikan lokasi yang akan masuk harus benar-benar aman. Kita harus koordinasi dengan Badan Geologi PTBG. Karena dari pusat cuma menyumbangkan, membantu untuk pembangunan rumahnya saja. Tapi untuk lokasi, untuk tanah harus dari Pemda setempat. Kita ada kesulitan, ada tanah cari desa itu hasil koordinasi dari BPBG itu tidak karena potensi perkara yang masih ada sampai sekarang. Jadi di pasca bencana termasuk yang penuh perjuangan juga. Tidak serta-merta kita harus memulihkan. Kecuali kalau kayak sekarang perhubungan bisa jalan kita bangun sekolah kan tidak bisa tertib kita belajar mengajar itu. Terus gimana bisa berlanjut? Oke Bu, lanjut. Lanjut. Ayo kamu ini belum? Ibu terus begini aja. Tapi masih merokok punya. Apa kayak kalau sekarang menatap saya sendiri? Ya dia, saya juga bukan kayaknya begini. Oh gitu. Nah, dalam upaya bencana juga punya pra bencana, darurat dan pasca bencana. Tahu pra bencana bisa ada bencana, bisa tidak ada bencana. Kegiatannya seperti ini, sosialisasi, mitigasi, gitu. Kalau mitigasi berarti berikutnya potensi ancamannya. Kalau mitigasi, kalau pencegahan berarti mencegah supaya tidak terjadi, bedanya. Kalau mitigasi itu udah kesiapsiagaan, sudah ada potensinya. Kalau mitigasi itu, seperti Pak Andi contohnya ada potensi HP-nya di Pasur itu ada, berarti udah ada potensi ancaman. Kan kalau ancaman itu belum tentu bahaya itu, belum tentu. Tidak semua ancaman bahaya, pun ada yang terlepas. Makanya sampai itu di Pasur, karena upah di Pasur belum tentu bahaya. Jadi itu mah baru ancaman. Tidak semua ancaman bahaya. Contohnya pada pohon ini itu udah sudah ancaman. Tapi mau hujan angin itu baru bahaya di bawah itulah. Jadi tidak semua Ancaman. tidak semua ancaman itu bahaya. Lanjut Bu. Nah, di Kabupaten Bandung Barat itu sesuai dengan kajian bencana kita ada 8 potensi ancaman. Jadi walaupun secara letak geografisnya Bandung Barat sangat strategis. Ibarat gadis desa yang banyak dominannya, itulah Bandung Barat. Tapi gadis cantik, istri cantiknya banyak ancaman dengan punya. Betul kan Bu? Sama dengan Bandung Barat. Bandung Barat ibarat gadis desa yang banyaknya, tapi di balik itu potensi ancaman juga luar biasa. Sama. Ibu cantik termasuk banyak ancamannya. Jelas Bu? Terus. Suami ganteng termasuk Ancaman. Direbut batur. Ancaman direbut batur. Kerentanan lah ya. Suami ganteng itu masuk kerentanan. Yang minimal banyak menakar, bikin orang senang lah. Nah, di antaranya ada banjir bandang, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran dan lahan. Nah, yang sekarang lagi naik isunya itu terkait dengan sesar lembah. Kalau banjir lah inilah, karena kalau banjir ini tidak terlalu inilah dibandingkan dengan Potensi gempa bumi sesar Lembang. Balai Endah itu benar-benar berhari-hari banjir. Sehingga di daerah Boyongsoan itu tidak heran kalau di depan rumahnya ada garasi perahu ya. Di Boyongsoan itu ada garasi, katanya bukan mobil, perahu di dekat bantaran sungai. Paparan dia.
dan karena antisipasi kalau ada banjir ada perahu lagi. Kalau di Padalarang biasa perahu aneh tuh ya. Aneh. Banyak yang memiliki perahu di itu banyak. Seperti itu. Himbauan dari pemerintah supaya pindah lokasi kan susah. Terus betah dari betah leluhur warisan di dia terus bertahun-tahun di dia. Walaupun aku tidak tahu banjir kan. Lanjut. Nah, sesar Pak. Sesar nama tentang dari mulai Ngamprah sampai dengan Sunda Jaya Pak. Panjang kurang lebih 29 km. Kenapa saya bilang kurang lebih? Karena satu umur yang masih itu menurut Mali kurang lebih 29 km melewati 5 kecamatan Padalarang, Ngamprah, Cisarua, Parompong dan Leban. Jadi melewati 5 kecamatan Padalarang, Ngamprah, Cisarua, Parompong dan Leban. Ada juga sekolah-sekolah yang melewati Sesar Lembang, Ibu, ayat 80 kilo. Di antaranya SD 55, SMP 13, SMA 23, Tiga tahu Tiga tahu? 2 tilu. SLB 2. Jok jumlahnya itu sama tinggi. Umumnya lepas gitu. Jadi Sesar Lembang itu ada sekolah-sekolah yang melewati ada 93, SD 55, SMP 13, SMA 23, SLB 2. Jumlahnya mudah-mudahan 80 kilo. Kalau lepat ada yang lepat berarti Pak Andri itu salah. Nah, pengajar sesama dalam jami sesar atau patahan adalah natur, manan atau diskontinuitas dalam perubahan yang mana perbedaan signifikan sebagai akibat dari dengan masa batuan. Tuh, kemarin ramai ibunya tuh berubah itu. Akhirnya isu kokoh sudah naik 40 meter, 100 meter. Hingga media itu itu ribuan tahun yang lalu karena berdasarkan hasil dari BRIN itu cuma 2 menit tahu pergerakan sesar Lembang. Jadi nanti Ibu setelah kita menunjukkan itulah provokasi isu media sosial dari Sesar Lembang sampai ke media yang bahwa karena bohong Bu. Jadi Sesar Lembang terbagi 6 segmen. Yang kemarin aktif segmen 1 dan 2 Cimetan dan Cipobor di daerah Ngamprah dan Cisarua. Memang untuk wilayah Padalarang kita agak jauh dari Ngamprah, tapi hasil dari tim ahli sekarang kita lagi menyusun Sesar Lembang 20 meter dari situ berdampak. Hampir KBBI hampir berdampak Sesar Lembang. Jadi Ibu tong merasa di mana tapi Sesar tidak. Mudah-mudahan Mudah-mudahan dijaga. Sebagai manusia desa wajib berikhtiar dan berdoa. Mudah dengan doa Sesar terjadi. Sesar terjadi. Kenal udah Pak Andi susah kenal tapi Sesar Lembang tidak terjadi. Lalu lamun terjadi susah Sesar tak jadi bencana sosial. Lalu terus sok Ibu amun dari Sesar pasti jadi bencana sosial. Why? Mana itu ya? Perkara itu. Lalu lamun Ibu dari Sesar ke Bapak berarti ada potensi ancaman. Dasar batuk. Jadi umpama ibu-ibu di Sesar Pucarogena ada potensi ancaman. Tapi kita mudah-mudahan berdoa Sesar Lembang tidak terjadi. Amin. Berhasil bukan bencana atas makhluk yang itu. Hanya Allah yang tahu. Kita mah berdoa aja. Yai, dukun, ustaz belum tentu bisa memastikan kapan jadi bencana. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang sebagai manusia wajib meningkatkan kapasitas kita untuk menghadapi bencana. Dan bencana mah selalu terang. Kadang-kadang dia kalau daerah Lembang banjir di sekolah.
masalahnya kita bucin mudah-mudahan mana gede kita bucin mulai bicara wilayah kan berapa video orang lain Kabupaten Barat. gitu Oh hentenya di Kota Baru gede abang. gede Masalah manajemen teman si risiko Dewi ya. mereka simpang teh tidak Manajemen risiko ancaman kalau kita berkapasitas. Resiko dan risiko. Kalau resiko ibu langsung kemudian resiko. Kalau risiko kemudian yang ibu risiko. Risiko itu satu ancaman kali karena dibagi kapasitas. Karena apa sih karena ketidakmampuan kita untuk menghadapi bencana itu karena kalau kapasitas kemampuan kita untuk menghadapi bencana ini wujud dari peningkatan kapasitas ibu-ibu dalam menghadapi bencana inilah kegiatannya. Dengan resolusi ini berarti ibu udah punya kapasitas itu minimal saya tahu katamu seperti jadi tahu ibu ada bencana yang nomor dulu sebenarnya. Kan ada masalah saya mau dibahas dulu. Saya tidak tahu. Ancaman itu lebih kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan semakin besar karena semakin kecil risiko. Semakin besar karena semakin besar risiko. Bedanya risiko dengan risiko. Kalau risiko ibu langsung paham. Betul Bu ya? Risiko bukan tapi jelas. Kekurangan risiko kerentanan ibu jelas kekurangan risiko itu karena zaman sekarang tidak ada istilah kenal cinta doang nggak ada Bu ya? Nggak ada. Makan nasi minumnya air makan cinta minumnya air mata. Betul Bu? Cuma ada tingkat cinta itu nanti dah ada yang gitu. Ayah kan gitu, wah ayah sekarang pun itu lagunya. Wah ayah, tenang, kita tetuangnya yang penting cinta. Selamat. oh lapar Wah ayah, Wow. kita tetap rumusnya makan nasi minumnya Air. makan cinta minumnya Air mata. Setuju Bu? Setuju. Amin, setuju. Zaman sekarang mau bohong itu lah. Zaman sekarang mau bohong pasti ibu-ibu gaduh putri pasti mencari calon sunnah yang terbaik buat putri. Udah mengatakan cuma kegantengan doang, ganteng bisa undur. Buktinya Pak Anies dulu ganteng kena jadi rusak. Itu abadi gitu. Ada beli apa bager, bibit memotong jelas. Tapi yang terpenting kalau mengandalkan cinta zaman sekarang asaman ke ayam. Baru sebutnya. Terus. Atau rumah yang penting cinta ke bapak dengan ketuangnya gitu. Kalian. Kadang-kadang kan lagu sholatnya upami catuang masuk terusyuk punya. Iya. Panglima upami dia badai tuang teh menituang adalah dari sholat itu main daripada tujuh sholat. Ingat tuang. Terusyuk meninggal menuju tuang ingat sholat gitu mandi gitu. Jadi hujan-hujan itu tuang sholat itu di kurang lapangan terusyuknya. Tapi kadang-kadang bangsa orang kalau tersendiri ketong kau ini benar kayak gitu mungkin susah kalau terus senang kadang-kadang lebih ketong gitu ya lebih ketong gitu tapi khusyuk semestinya kan gitu semakin kurang sukses semakin lebih dekat pada Allah harus apa ya harus sampai khusyuk akhirnya kurang terlapar nggak mau khusyuk tuh bakar-bakar tapi kurang begitu dia ayamnya insya Allah khusyuk lanjut Bu. Nah ini sisa rembak ya. Nah, jadi diprediksi 6,8. Jadi kemarin banyak isu wah sisa rembaknya ini wah jangan diikat saja. Ibu harus datang kepada instansi terkait. Contohnya yang bilang informasi dari BPBD, informasi dari BMKG, informasi dari UNI itu baru karena ada dasar punya. Kalau yang dari IG, dari medsos, wah itu yang lagi. Kadang-kadang semakin banyak yang melihat, semakin yang protes itu semakin lulusan. Semuanya inilah. Ya buktinya yang tadi malam di Keracunan itu di Gunung Sasa kadang-kadang udah ramai kan di TikTok. Yang membuat kadang-kadang warga semakin panik. Buktinya dengan kejadian sesuai dengan ramai di media kan jadi panik juga kan.
Kita nu naon? Jelas bu? Bu, SD cuma ayo kelompok pertama bu. Di SD. di SD. Kelompok pertama aja. Ini nunggu. Namanya apa? Misalnya kalau misalnya kita tadi bisa seperti apa? Amin. Atau langsung atau Ada eta warga mana? sodong. Aki-aki ini nggak usah pertama ya. Baca, jaga tua, Kira tadi. kamu jaga muda. Cerkeri gitu. Bapak. Nah, lu lompatan. Bapak nanya. Buka toh. Makasih. Kayak sabar aja. Kelompok pertama itu dari aki-aki ini balita itu kelompok pertama. Jadi nanti dibuat di rumah juga harus bisa membersihkan tanah aja di rumah. Contohnya dalam penataan ruangan juga harus jangan sampai contohnya ini. Nah, jangan sampai kalau ada gempa dan ini jatuh udah contohnya figura-figura jangan sampai di terus Sebelah di lemari ayo nama simpenna di tenda. belum ada tempat tidur jangan sampai menghadap ke tempat tidur dan minimal kalau ini tempat tidur temannya di sini jadi kalau jatuh dari jalan tadi itu jangan ambil tapi upayakan mau dipakai penguat di sini jangan sampai terus umpamanya di lemari jangan sampai disimpan dengan pintu yang umpama yang ini teh umpat teh Kehalangan. mana terus ada himbauan juga dari koordinator itu menyikapi dengan serempak kita harus punya tas siaga nomor siaga siaga ibu Surat-surat berharga. ya ya betul Pakaian. Jadi, kalau ada makanan di rumah untuk 72 jam bertahan 3 hari pakaian sesungguhnya untuk 3 hari ke depan terus berkas-berkas penting harus disimpan di tempat yang aman dan minimal dimenyediakan kalau SK kalau boleh disimpan di BBB biar aman daripada di tempat Ada ka pasar ge yang di helm we. jadi saya sarankan nanti dokumen-dokumen penting kayak sertifikat, SK dan lain-lain disimpan di tempat yang aman dan mudah diambil. Dia kalau ada dokumennya lagi. Dan semua anggota keluarga di rumah harus tahu. Jangan sampai kalau ada gitu ada yang penting di kantor, ada yang penting di sana. Yang harus tahu lah. Selain ada tas siaga, harus dokumen disimpan. Kunci rumah minimal digantung nanti di pintu teh di gantung di ibunya. Jadi upaya bergampang di dia. Ulah disebut nama keset. Nanti ibu suruh pakai keset punya. Ada. Jadi wangi bisa pakai keset terus di sini bapaknya keluar. Mudah-mudahan ayam gitu jadi jangan sampai pas mau keluar kita mau evakuasi pintu dikunci gara-gara kunci disimpan di bawah keset. Lanjut bu. Terus HP harus dipastikan full baterai full dan diyakini ayah kuota tapi saya dengan percaya kalau lihat wajah-wajahnya ibu tidak mungkin kurang pulsa ini wajah-wajahnya udah sugi-sugi semua lagi banyak kok tamu kamera ini nggak ada pulsa kan tadi pulsa ngagrup jadi minimal HP harus dicas jika saya ada kejadian bencana gampang menghubungi dan yakinkan ada pulsanya kalau di password minimal kasih tahu karena HP-nya dicas pulsanya ayah tapi di password itu cuma kan ya iya minimal sarokena istrina anaknya harus tahu kalau umpamanya di password tapi mudah-mudahan daya terus saya sarankan bu umpama bobo harus berpakaian saya udah dibully gitu pas bencana pas dibully coba dari angin acung ayah gempa lupa keluar bencana jadi diharapkan
kalau ditutup pakai pakaian. Jadi selain HP-nya harus ada pulsa, ada baterai, ada tas siaga, terus ada dokumen penting di Kantong. disiapkan, minimal ada di backup data di PDK gitu. Terus yang tidak kalah penting juga lalu mau pada diacuh. Ibu diacuh tuh? Diacuh. Ini bisa lewat angin. Walaupun sewaktu-waktu dilaan acuh dewe. Betul ibunya. Jadi diharapkan kalau ini diacuh dengan bumbu lucu. Kenapa? Takut jadi bencana sosial. Oke, udah bencana alamat jelas. Ini, gempa, lupa keluar sih, bumbu lucu. Jadi dua double bencana. Bencana alam aja bencana sosial. Tapi insya Allah apa? Waktu bahasa Irannya sarungna maroso tadi. Nah, nanti untuk sarungna terkait dengan sarana nanti disampaikan Pak Andri sampai 19. Kalau ada yang menanyakan, talaknya ada di ya. Mari silakan Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu saya dulu berdiri. Ibu kan bawa handphone ya? Ya. Ini ada barcode di depan. Silahkan dibawa di barcode. Ini adalah jalur-jalur sisa Lembang yang perlu Ibu bawa tadi. Kalau tadi kan ada Gunung Batu, itu gambar fisiknya atau visualnya yang kelihatan oleh kacamata seperti tadi. Ini jalur-jalur sisa Lembang yang berada di bawah kami kita. Nanti akan keluar peta dan garis-garis merah. Sudah ada yang keluar? Ada Ibu sebagian? Silakan di barcode. Mana teh mana? Google. Depan atau scan tugas bukan dari 30 sampai 35% itu kesiapsiagaan dari diri sendiri. Kalau dari tim penolong kecil hanya 1,7. Kenapa coba? Nah, pertama banyak yang harus ditolongnya. Kedua, kami kesini pun memerlukan perjalanan. Ya. Contoh barusan dari ke sini saja memang dekat ya, tapi tetap ada jeda waktu. Itu dalam keadaan normal. Nah, karena dari sana ke sini sampai 15 menit. Kalau ada kejadian bencana mungkin dari sana ke sini jadi 2 jam, mungkin saja. Kemarin aja ada parade 17 Agustusan, ada yang pawai, gadui, lama gitu kan. Itu baru tidak ada bencana, apalagi kalau ada bencana. Jadi dukungannya kecil. Jadi yang terbesar dari diri sendiri, keluarga, tetangga. Ini yang mendasarinya. Jadi Bapak nanti kan bisa mengedukasi ke keluarga dulu, ke tetangga, sehingga lebih paham yang tadi disampaikan agar sesama mampu. Kita bukan menakut-nakuti, tapi itu adalah untuk meningkatkan dan meningkatkan kesadaran dan kurangi emosi. Jadi semakin banyak yang sadar dan jadi menjadi budaya, nanti budaya sadar bencana. Itu yang kita harapkan. Jadi boleh 34,9 atau 35% itu kesiapsiagaan Di WA. Nah, kalau di sini kenapa sih mesti keluar? Dan di sini kita sudah punya 8 objek pertaruhan. Yang pertama objek sarana pendidikan, jelas sekolah di samping kita itu sehari itu mereka berapa ribu. Kalau seandainya terjadi bencana di sekolah itu kan sangat luar biasa. Berbeda dengan di rumah, seperti satu rumah ini satu bangunan itu berapa ribu. Berarti itu harus tangguh bencana di sekolah melalui satuan pendidikan aman bencana. Kedua, objek kesehatan atau semakin terdampak dirinya kena bencana pasti banyak. Kita skupnya di rumah sakit aja. Di paling dekat apa? Di Cibarengke itu
itu kan karisma udah mau banyak orang sakit itu kan tidak satu dua, beda dengan di klinik kan, atau di puskesmas itu banyak mengalami di puskesmas itu orang sakit. Nah, itu harus punya objek ketangguhan atau punya kesiapsiagaan yang tinggi gitu kan. Contoh kemarin tadi malam ketika digoncang dengan apa istilahnya praduga keracunan sikut semua, makanya perlunya tadi disampaikan Hanya kenal. Iya bapak kagak ibu punya itu aja. ulang ke pasder Sang sodong. jadi kita polanya sekarang paradigma diganti dari responsif ke preventif. Eta Di mah kesehatan ada rumah sakit, ada budakna di dieu kecelakaan. klinik itu juga menjadi objek ketangguhan. Nu lalaki Selanjutnya objek perkantoran. Mana Ini tuh mungkin soalnya ya. kan di sini banyak pelayanan kan, banyak warga yang di sini. Kalau di sini Hah? terjadi bencana kan banyak Ramzela namanya. melayani KTP rumahan, Ramzela. sehingga yang di Cianjur terjadi karena gempa dia lumpuh, pemerintahannya juga lumpuh dan bingung. Anu darah mengenai pada maunya ada meninggal, bangunan-bangunannya Tapi grup sekolah. terus Itu perlengkapannya operator ya kan namanya juga kayak rusak. dia. Jadi memang perlu disiapkan kalau bencana mah. Nah tadi disampaikan Operator pendapat SD. kehidupan dan kehidupan. Jadi kalau memang ada kejadian kan misalnya longsor hanya sedikit itu juga memang. Tapi kalau kita bicara bencana, anu skalanya bukan nasional ya, anggap melibatkan 2 desa aja gitu. Kan kebanyakan sekarang hanya lokal desa, satu desa enggak. Kalau misalnya kayak di Cianjur itu lintas kecamatan, seberapa kecamatan, 10.000 gitu. Itu yang perlu kita perencanaan matang skenario. Ya. Yang keempat, objek kita bandara terminal di sini aja. Objek kita tuh yang di depan kita. Pertamina, kalau kereta Ayana Naon, akan dekat berpengaruh. Kita Pertamina. sebelah sananya punya rel asing dulu. Namun itu akan terjadi bencana, kejadian bencana di Pasir Salembang kepada Gusti berarti saya Jawa Bali. Coba apa ya? Proyek berarti. Mau biasa sepakat jadi baterai harus full. Bingung kan ada aja. Bukan pernah casna oge mah. Itu rumah ibadah yang terbaru. Rumah ibadah sama kan? Baik di Islam atau non Islam pada saat ibadah banyak orang. Anggap kalau Jumahan saja tidak terjadi bencana pada saat itu atau ibu mungkin karena pengajian dan sebagainya kan. Kayak pasar itu kayaknya sekerewa. Objek ketangguhan, Ini. objek raya pasar sama kan? Apa yang itu pasar Takuk, berdagang sebelinci, atau mungkin di Indonesia sendiri kan banyak Sepanjang karyawan deng. sebagainya. 40 kilometer. Bagaimana caranya ini yang sedang kita garap? Saja Memang di prarencana itu kurang menarik. Kalau saat bencana baru Iya, semua Ubaidillah 48. kalau di prarencana seperti ini mah Nanager lana ada aya 40. karena perlu perencanaan yang matang di sini. Makanya saya sampaikan itu ya. Ini salah satunya keluarga takut bencana. Kita bicara gini, ibu tadi sampaikan ada yang wacana Sepanjang